Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 1 kelas 9C akan menyampaikan materi bab 3 yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. 1. Ahmad Satria Damar absen 3. 2. Ivans Dwi Permadi absen 12. 3. Intan Maisara Putri absen 14. 4. Lailatul Mahfiro absen 16. 5. Naila Mianisa Ayuning Tias absen 25. Dan yang terakhir adalah Nur Hamid absen 26. Hari ini kami akan membahas mengenai perdagangan internasional. Adapun subbab bahasan kami yaitu meliputi 4. 1. Pengertian perdagangan internasional, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam dan ada juga yang kurang memiliki sumber daya alam. Lalu, apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam berbeda? Jadi, faktor yang memengaruhi kenapa sumber daya alam di setiap negara itu berbeda, yaitu disebabkan karena luas daerah, perbedaan iklim, keadaan letak astronomis dan geografis, suhu dan musim yang berbeda, serta keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kalau kita membahas mengenai perdagangan internasional, maka tidak akan jauh-jauh membahas ekspor dan impor. Lalu apa sih ekspor dan impor itu? Yaps, ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Dan negara yang melakukan ekspor disebut eksportir. Contohnya, di negara kita sendiri, Indonesia, mengekspor biji kopi khas Aceh dan Flores ke Mesir. Sedangkan impor yaitu masuknya barang dari negara lain. Dan negara pelaku impor disebut sebagai importir. Contoh, Indonesia menerima impor non-migas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama, yang menyebabkan perbedaan hasil produksi negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, oleh karena itu mereka mengimpor dari negara yang bisa menghasilkan sayur mayur. Info. Keunggulan suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut juga keunggulan absolut. Nah, apa sih keunggulan absolut ini? Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung sumber daya manusia yang mumpuni. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu,
dan efisien dibanding negara yang tidak menguasai. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain disebut comparative advantage. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi suatu negara. Misalnya, seni ukir dan batik di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri untuk membeli barang tersebut bagi negara lain. Sama halnya dengan keramik Cina menjadi daya tarik sendiri oleh negara lain. Ingat ya, batik merupakan budaya bangsa Indonesia. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh devisa. 2. Memperluas lapangan kerja. 3. Menstabilkan harga. 4. Mempercepat ahli teknologi. 5. Mencegah terjadinya krisis. Terakhir, adanya suatu perdagangan internasional pasti membuat suatu hambatan-hambatan. Hambatan perdagangan internasional diantaranya harga barang luar negeri lebih murah, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, adanya politik dumping, adanya pertentangan politik, dan adanya peperangan. Untuk lebih jelasnya, hambatan perdagangan internasional yaitu kebijakan proteksionisme, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, kuota, kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara, tarif pajak, atau pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk. 4. Politik dumping. Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok 1 pada hari ini. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf ya. Sampai jumpa.